Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh sivitas akademika di mana saja Anda berada. Saya Metos Prihatin akan menyampaikan ulasan tentang sejarah perkembangan kebudayaan Islam di dunia. Baik, pada latar belakang, sejarah merupakan salah satu bukti cerita yang selalu bisa menjadi pembelajaran sekaligus bukti akan betapa hebatnya ajaran agama Islam. Ketika saat ini mulai banyak paham-paham sesat yang bermunculan, sejarah memegang peranan penting karena mereka menjadi bukti otentik dari ajaran agama Islam yang sudah ada dari semenjak dulu. Pada fase Makkah, kebijakan dakwah Rasulullah adalah dengan menonjolkan kepemimpinan dengan menonjolkan aspek-aspek keteladanannya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Sejarah Islam sangat erat dengan Islam sebagai agama penuntun maupun petunjuk bagi umat Islam, sehingga Islam dalam sejarah memberikan arti lebih penting bahkan menentukan kehidupan umat manusia. Peranan agama dalam kehidupan manusia mempunyai arti sebagai peraturan dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Gambaran sejarah peradaban Islam dimulai dari dinasti Abbasiyah. Sesungguhnya kehadiran dinasti Abbasiyah telah memberikan warna yang luar biasa bagi peradaban dunia Islam. Terutama pada masa dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, terkenal dengan kontribusinya pada peradaban Islam yang gemilang. Kemajuan peradaban tersebut ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Dengan digalakannya penerjemahan berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, pusat-pusat keilmuan juga tumbuh dengan pesatnya. Perpustakaan fenomenal yang sangat populer di ibu kota dinasti Abbasiyah ini, kota Baghdad, adalah Baitul Hikmah, terbentuknya pusat-pusat keilmuan. Tokoh yang terkenal sebagai pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas yang terkenal dengan gelar As-Saffah, artinya penumpah darah. Abu al-Abbas adalah khalifah pertama dan dia populer sebagai pendiri dinasti ini dengan masa kekuasaan yang sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Karenanya sejarawan mengatakan bahwa pembina sebenarnya dari Daulat Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Terkecuali itu, dagang transit antara timur dan barat juga membawa kekayaan. Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikan. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 dokter. Di samping itu, pemandian umum juga dibangun. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini. Pada masa Al-Mansur, pengertian khalifah kembali berubah. Dia berkata, "Innama ana sultanallah fil ardi." Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya. Dengan demikian, konsep khilafah dalam pandangannya dan berlanjut ke generasi sesudahnya merupakan mandat dari Allah, bukan mandat dari manusia.
bukan pula sekedar pelanjut Nabi Muhammad sebagaimana pada Al-Khulafa Al-Rasyidin. Di samping itu, berbeda dari Daulat Umayyah, Khalifah-Khalifah Abbasiyah memakai gelar tahta seperti nama Al-Mansur adalah merupakan gelar tahta bagi Abu Ja'far, dan gelar tahta itu ternyata lebih populer daripada nama yang sebenarnya. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan pertambangan emas dan perak. Sejarah menyimpan kumpulan bukti-bukti cerita yang selalu bisa menjadi pembelajaran sekaligus bukti akan betapa hebatnya ajaran agama Islam. Ketika saat ini mulai banyak paham-paham sesat yang bermunculan, sejarah memegang peranan penting karena mereka menjadi bukti otentik dari ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam yang sudah ada dari semenjak dulu. Pada fase Makkah, kebijakan dakwah Rasulullah adalah dengan menonjolkan kepemimpinan dengan menonjolkan aspek-aspek keteladanannya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Sejarah Islam sangat erat dengan Islam sebagai agama penuntun maupun petunjuk bagi umat Islam, sehingga Islam dalam sejarah memberikan arti lebih penting, bahkan menentukan kehidupan umat manusia. Peranan ajaran agama dalam kehidupan manusia mempunyai arti sebagai peraturan dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi sejarah peradaban Islam adalah penting bagi kita umat Islam dan bagi generasi Muslim, sehingga kita akan mengenal lebih dekat bagaimana sejarah peradaban Islam, sehingga nanti kita akan lebih memahami bahwasanya Islam sudah mempunyai peradaban yang luar biasa dibanding dengan peradaban Barat yang kita kenal sekarang.